Kami sudah berikan kepadamu nikmat yang besar. Yang kedua, makna Al-Kautsar adalah sungai di surga, sungai Al-Kautsar. Yang ketiga adalah telaga, danau, kolam, haud bernama Al-Kautsar. Tidak ada kontradiktif. Nikmat yang besar, air sungai di surga dengan telaga Al-Kautsar. Tidak ada kontradiktif. Intinya kamu sudah dapat nikmat yang besar. Korelasinya dengan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un, pendusta agama itu orang yang tidak menyantuni anak yatim, tidak peduli kepada makan fakir miskin, sholatnya lalai, dalam sholatnya pun lalai, kemudian tak mau menolong orang. Diingatkan lagi surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, kami sudah berikan engkau nikmat besar. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mata, nikmat telinga. Biasanya kita tidak menganggapnya nikmat sampai dia hilang. Mati lampu, lilin tak ada, lampu yang biasa dicas tidak hidup, kaki nabrak pintu, kening nabrak dinding, nabrak kursi, handphone gak ingat di mana, itu baru. Oh, aku baru mati lampu aja udah. Selama ini nikmat mata ini gak pernah kita syukuri. Itu kadang kita sakit. Padahal kalau secara medis kita punya, ada rajin medical check up, ada dokter, ada minuman khas untuk jaga kesehatan. Tapi kenapa kita sakit? Itu supaya kita ingat bahwa ketika nikmat itu hilang, baru kita sadar. Saya selama ini pergi ke sana kemari sesuka hati saya. Tapi begitu batuk terpanjang yang saya alami ini, baru saya sadar nikmat Allah besar sekali untuk saya. Tausiah satu hari bisa 5 kali, 3 kali paling sedikit. Tambah khutbah, tambah kajian duha, tambah kajian asar. Yang wajibnya subuh, zuhur, malam ba'da isya. Tak pernah memikirkan suara. Tapi begitu kena batuk, baru terasa nikmat Allah. Inna a'tainakal kautsar. Makanya kita diajarkan unzur ila man huwa asfala minka. Lihat ke bawah. Ada yang paling mengerikan dalam hidup ini, kita tidak merasa nikmat itu nikmat. Nah itu. Sepeda motor yang kamu anggap membosankan itu, yang kamu anggap tidak nikmat, itu sesungguhnya adalah nikmat yang dicari-cari saudara kita yang selama ini naik sepeda. Sepeda yang menurut kita itu tidak nikmat, kita menganggapnya enggak ada pentingnya sama sekali. Itu adalah sesuatu yang diimpi-impikan orang yang ingin punya sepeda. Sampai mimpi dia dapat sepeda. Tapi karena kita mendapatkannya tanpa perjuangan, kita tidak menganggapnya nikmat. Jadi yang paling mengkhawatirkan, paling mengerikan hidup ini adalah ketika kita dapat nikmat dan kita tidak menganggapnya nikmat, sehingga hidup menjadi membosankan. Bosan sekali hidup ini. Padahal rumah yang menurut kita tidak nikmat itu adalah rumah yang sangat diidam-idamkan orang yang tinggal di kolong jembatan. Tapi ini kan masalah perasaan. Makanya banyak sekali orang yang tidak menganggap nikmat, akhirnya dia menjadi kufur nikmat. Akhirnya tidak bersyukur pada Allah, tidak mau beribadah, ya karena tidak menganggap ada nikmat. Nikmat kedipan mata, nikmat bisikan telinga, nikmat langkah kaki, nikmat detak jantung, nikmat hembusan nafas, nikmat paru-paru, nikmat tetes darah dicuci buah ginjal, buah pinggang, nikmat kaki masih sehat, nikmat suara, nikmat akal sehat. Nah, jadi kita memang mesti banyak merenung. Inna a'tainakal kautsar. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau ya Muhammad SAW,
Inna a'tainakal kautsar, kami sudah memberikan kepada engkau nikmat yang besar. Tapi saat saya membaca ayat ini, saya tahu ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi saya umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Iqbal, ayah saya selalu menyuruh saya baca Quran. Iqbal seorang pendiri negara Pakistan, seorang penyair. Saya baca Quran, kata ayah saya, kamu belum baca Quran. Saya udah baca Quran, kata ayah saya, kamu belum baca Quran. Terus baca Quran yang benar itu bagaimana, kata Iqbal. Bacalah Quran seakan-akan dia diturunkan kepadamu. Jadi ketika saya membaca ini, Inna a'tainakal kautsar, kami telah memberi kepadamu nikmat yang besar. Hai Abdul Somad, aku udah kasih kau nikmat yang besar. Aku kasih kau nikmat mata, aku kasih kau nikmat otak, aku kasih kau nikmat sehat, aku kasih kau nikmat anak, nikmat keluarga, nikmat santri, nikmat pondok, nikmat diterima orang omonganmu. Inna a'tainakal kautsar, kami sudah berikan kau nikmat yang besar. Kenapa kau tidak bersyukur? Lalu cara mensyukurinya, fasalli, maka salatlah. Jadi kalau kita lihat urutannya dari surat Al-Ma'un, menyantuni anak yatim, jangan menghardik anak yatim, motivasi ngasih makan fakir miskin, salat. Nah, ketika ketemu nikmat yang besar, salat dulu. Inna a'tainakal kautsar, kami sudah memberikan engkau nikmat yang besar. Bagaimana cara mensyukurinya? Fasalli, salatlah. Fasalli, balas nikmat Allah yang besar ini dengan apa? Salat. Jadi di Al-Ma'un cerita tentang orang yang lalai salat, di Al-Kautsar cerita tentang membalas nikmat Allah itu dengan salat. Jadi ada korelasi. Fasalli, salatlah, li rabbika wanhar, setelah itu berkurban. Jadi sebagian ulama mengatakan maknanya salat Idul Adha, habis salat Idul Adha lalu kemudian ambil pisau, arahkan hewan kurban ke arah kiblat, kepalanya di sebelah selatan, kaki di utara. Bismillahi Allahu Akbar. Arahkan ke arah kiblat, sisi pipi kiri kambing itu menghadap ke tanah. Jangan siksa binatang. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah suka kita bersikap lemah lembut kepada semua makhluk Allah. Idza dzabhtum fa'ahsinuz dzabhah. Kalau menyembelih dengan baik. Idza qatlatum fa'ahsinul qitlah. Kalau membunuh dengan baik. Membunuh binatang berbisa, ular, kalajengking, pukul mati, jangan siksa dia. Begitu juga menyembelih. Nah, ini perlu kita perhatikan nanti, jangan sampai diseret ini hewan kurban ini, luka kulitnya, ya Allah. Kakinya diikat, ditarik, dipukul. Oh, zalim, aniaya kita. Ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Bapak panitia. Hati-hati. Saya termasuk tak sampai hati menengok hewan kurban. Jadi kita mesti bersikap. Nabi SAW mengajarkan kita untuk berakhlak, beradab sampai kepada hewan. Tak boleh mengasah pisau di depan mata, asahlah di belakang, jangan di depan matanya. Jangan dia diikat sampai robek kulitnya, sampai sakit. Fasalli li rabbika, maka salatlah, salat Idul Adha. Setelah itu wanhar, berkurbanlah. Makna khususnya, makna umumnya, balaslah nikmat Allah yang besar ini dengan banyak salat. Salat. Wanhar, dan bersedekahlah. Wanhar di sini konteks ayat ini berkurban, tapi makna umumnya karena kurban hanya 4 hari, 10, 11, 12, 13. 10 Gak sempat 10, 11, 12, 13 petang habis asar menjelang maghrib. Jangan sampai azan maghrib habis waktu. Setahun cuma 4 hari, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Wanhar, tapi bersedekah bisa kapan aja. Sedekah tak ada batas waktu, silakan.
Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, syani'aka, orang yang membencimu, huwal abtar, mereka lah yang terputus. Mana terputus ini? Mereka mengejek Nabi Muhammad SAW itu terputus nasabnya karena tak punya anak laki-laki. Lalu kemudian Allah membalas, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang memusuhimu, yang membencimu, yang menghinamu, itulah yang terputus. Abu Lahab, Abu Jahal punya anak laki-laki. Tapi sekarang, apakah ada orang yang mau ngaku, kenalkan saya anak Abu Jahal, saya anak Abu Lahab? Tapi anak cucu Rasulullah SAW, Al-Hasani, keturunan Sayyidina Al-Hasan, Al-Husaini, keturunan Sayyidina Al-Husain. Dari pecahan Sayyidina Al-Husain ini ada lagi Ba'alawi. Inilah yang paling banyak di Indonesia, keturunan Sayyidina Al-Husain dari kalangan Ba'alawi. Ba'alawi ini dari Sayyidi Alawi, punya ayah namanya Sayyidi Ubaidillah. Sayyidi Ubaidillah ini punya ayah namanya Sayyidi Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ahmad Isa bin Al-Muhajir punya ayah namanya Sayyidi Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya ayah namanya Sayyidi Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya ayah namanya Ali Al-Uraidi. Sayyidi Ali Al-Uraidi punya ayah namanya Sayyidil Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya ayah namanya Sayyidil Imam Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya ayah namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin punya ayah namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya ibu namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidina Fatimah punya ayah namanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu keturunannya dari perempuan. Iya, keturunan perempuan bukan keturunan illa kecuali Fatimah, Sayyidatuna Fatimah. Fatimah bad'atun minni. Fatimah adalah bagian dariku, keturunanku. Maka anak cucunya adalah keturunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasani dari keturunan Sayyidina Al-Hasan. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani, Raja Maroko juga. Sekarang tempat kami belajar dulu, Muhammad 6, anak Hasan 2, anak Muhammad 5. Nasabnya ditulis di tiang masjid. Kalau sampai nanti di Casablanca, Darul Bayda, Maroko, ada masjid besar sekali di tepi laut Samudra Atlantik. Ada tiang di tengah. Masjid ini didirikan oleh Amirul Mukminin Raja Maroko, Raja Hasan II, anak dari Muhammad 5, anak dari Hasan 1, sampai ke atas Sayyidina Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini untuk membantah mereka yang mengatakan, Muhammad putus keturunannya. Abtar, putus. Kalianlah yang putus. Terbukti setelah 1444 tahun mereka yang putus. Tak ada satu pun saya pernah ketemu ini keturunan Abu Lahab, ini keturunan Abu Jahal, putus. Tak dicatat dalam sejarah. Tapi keturunan Nabi Muhammad SAW sampai hari ini. Di Mesir, ini kantor Syekhul Azhar, Sayyid Ahmad Tayyib. Di sampingnya ada Naqabatul Ashraf. Naqabatul Ashraf. Ashraf dari kata syarif. Wah, di antara ulama-ulama yang syarif, Syekh Ibrahim Abdul Ba'ith, ahli hadis di Iskandariyah, Al-Husaini. Kemudian Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekhul Mufassirin, Al-Husaini. Lalu kemudian Syekh Abdul Halim Mahmud Al-Husaini, keturunan Sayyidina Al-Husain. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kombinasi antara Al-Hasani dengan Al-Husaini. Nah, ini adalah orang-orang yang luar biasa. Makna umumnya, inna syani'aka huwal abtar, orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah, ini yang umum.
Kalau tadi makna khususnya tentang terputus zuriat keturunan. Makna umum, orang yang membencimu itulah yang putus dari rahmat Allah SWT. Kalau memang putus dari rahmat, kenapa mereka kaya raya? Istidraj, azab yang tertunda. Sedangkan Nabi SAW terus dapat rahmat Allah SWT. Nah, jadi kita jangan menyangka saya ini kok nggak dapat rahmat ya. Kita dapat rahmat, rahmat iman, rahmat Islam, rahmat sehat, rahmat dapat hidayah untuk mendengar pengajian. Tapi ada orang yang disangka dapat rahmat, rumah, mobil, padahal sebenarnya laknat, bukan rahmat. Nauzubillah. Nah, jadi jangan menyangka rahmat rupanya laknat. Jangan menyangka laknat padahal rahmat. Nah, ini mesti kita pahami dengan baik. Surat Al-Kautsar ini juga, walaupun pendek, singkat, menguatkan hati kita. Ingat nikmat Allah padamu besar. Balas nikmat Allah ini dengan sholat. Balas nikmat Allah ini dengan banyak berkurban. Ibadah badan diwakili oleh sholat. Ibadah harta diwakili oleh kurban. Bagaimana orang bisa sholat dan berkurban? Apa motivasinya? Ingat nikmat Allah. Kenapa orang tidak mau berkurban? Karena tidak ingat nikmat Allah. Kenapa orang tidak mau sholat? Karena tidak merasa dapat nikmat Allah. Jadi motivasinya adalah inna a'tainakal kautsar. Rasakan bahwa kau dapat nikmat Allah. Cara membalas nikmat Allah itu dua. Sholat, ibadah badan, kurban, ibadah harta. Yang nomor 4 ini nggak perlu diurus. Inna syani'aka huwal abtar. Musuhmu yang membulimu, yang ingin membunuhmu, yang menyantetmu, bukan urusanmu. Serahkan pada Allah. Kamu urus yang 3 aja. Urus nikmat Allah, sadari, syukuri. Urus sholatmu, urus sedekahmu, urus kurbanmu. Adapun pembenci-pembencimu, haters-hatersmu, serahkan pada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Jangan kau sebut namanya, jangan kau pikirkan dia, karena bibirmu terlalu suci untuk menyebut namanya, otakmu terlalu bersih untuk memikirkan dia. Jangan sampai ada tempat untuk menyimpan dendam, kesumat, hasad, dengki, busuk hati di dalam dirimu. Bersihkan dengan 3. Inna a'tainakal kautsar, fasalli rabbika wanhar. Fasalli rabbika salat wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Adapun pembencimu, hatersmu, yang memusuhimu, mencaci makimu, tetanggamu atau saudaramu, wal abtar, dia terputus dengan sendirinya. Itulah kajian yang dapat kita kaji pada malam hari yang berbahagia ini.